menyembuhkan kami kesehatan pada malam hari ini Bapak, di mana malam ini kami akan melakukan video online Bapak, pos pelayanan BCP pelayanan tolong hati kami dan tolong yang hadir di tempat kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Masuk. Shalom. Shalom. Sebelum kita memulai kebaktian kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 111 ayat 1 sampai 2. Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyanyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 194 ayat 1 sampai 2.
Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, janganlah mengingini rumah sesamamu. Janganlah mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanalah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 681 ayat 1 sampai 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapatkan murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 169 ayat 1. Juru selamatku, kunjungi hamba-Mu. Jangan Kau berlalu jauh dari hidupku. Tuhan datanglah padaku, jadikan aku anak-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Roma 15 ayat 7-13. Kita membacanya secara responsorial. Yang diambil dari Roma 15 ayat 7-13, kita baca secara responsorial. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa, supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa, dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan biarlah segala kebahagiaan. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Kita sama-sama membacanya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 471 ayat 1.
kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 467 ayat 1 sampai 2. Yang telah menebusku dan sucikanlah hatiku, rumah kediaman-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Peliharalah hidupku dan penuhi hatiku, dan mengalirlah berkat-Mu melalui diriku. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai yang dari Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiran kita. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar jemaat-jemaat yang terkasih? Mudah-mudahan kita bisa bersuka cita. Kita boleh penuh dengan kemurahan dari Tuhan sehingga kita mau saling mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada hari ini yang diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon Tarbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia memberikan di situ
mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih, pada hari ini firman Tuhan dengan tema menang di dalam pilihan sulit. Pasti kita semua mengenal tokoh Abraham. Abraham adalah seorang yang terpilih Tuhan, yang mempunyai berkat yang luar biasa. Apa itu? Kalau Abraham, seperti lagu kita waktu di sekolah minggu, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Dia adalah murid Tuhan Yesus, salah satu murid Tuhan Yesus yang diberikan karunia, yaitu mempunyai banyak anak-anak. Di sini yang saya mau katakan, bagaimana seorang Abraham mau mendengar, mau menggunakan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan sesuatu yang tidak ada yang tahu, tapi cuman yang dia percaya bahwa firman yang dia dengar adalah sesuatu yang menuju kebaikan. Kalau kita sekarang umur 75 tahun itu sudah umur keemasan. Sudah jarang orang bisa hidup di umur 75 tahun dengan kesehatan, dengan harta, dan keturunan yang melimpah. Kalau sempat ada yang seperti itu, luar biasa sekali. Apalagi kita sebagai orang Batak, sudah dibilang sangap, sudah dibilang gabe. Mudah-mudahan saudara-saudara kita bisa seperti Abraham. Amin. Di usianya yang 75 tahun, sebenarnya kalau secara manusia, harusnya dia hanya duduk, diam, dan mengerjakan kegiatan sehari-harinya, dia sudah nyaman. Sampai menunggu nanti Tuhan akan menjemput. Tetapi tidak, saudara-saudara terkasih. Abraham tetap mau menjalankan firman Tuhan. Di dalam pada saat ini ada 5 hal teladan yang mudah-mudahan kita dapat semua. 1. Secara pribadi Tuhan mengutus Abraham tanpa harus menawarkan diri, tanpa harus menunjukkan kelebihannya, tetapi memang dia adalah orang yang terpilih. Itu adalah poin yang pertama. Poin kedua, bagaimana Abraham memahami kehendak Tuhan. Yang amat mengesankan dari Abraham adalah imannya yang dalam dan teguh. Karena imannya itulah ia mampu melepaskan apa yang berharga baginya untuk mendapatkan nilai tertinggi. Hal ini sesuai dengan kelangsungan hidupnya nanti. Kenapa begitu? Kita sebagai manusia seringkali ingin berada di zona aman. Banyak dari kita tidak memikirkan nanti. Yang penting sekarang. Sekarang hidupku sudah baik, sudah hebat. Jadi ya sekedar memuji Tuhan. Pergilah kalau lagi senang, pergi ke gereja, berdoa. Tapi saya yakin dan percaya kalau jemaat pos permingguan ini tidak seperti itu. Tetapi seperti Abraham, walaupun di dalam segala berkelimangan harta atau di segala berkelimangan berkat, tapi kita UAS GCP saya yakin akan terus mau memberikan dan meninggalkan sesuatu yang hanya keduniaan ini. Dan yang ketiga, kesanggupan Abraham memenuhi perintah Allah. Pada waktu Allah mengutus Abraham dengan kekuatan, perlengkapan dan arah yang akan dia tempuh. Bagaimana seorang Abraham
paham tentang apa yang harus dilakukan dia. Dia mengikuti semua perintahnya tanpa tawar-tawar. Dari tempat penunjukan, mulai satu sampai yang lain, dari mulai dia berjalan sampai terus melakukan firman Tuhan. Dan bagaimana cara dia memberitakan firman Tuhan untuk meyakinkan orang-orang yang dia temui. Karena meyakinkan orang-orang dengan isi kepala yang ada pada diri kita itu seringkali sulit. Kenapa sulit? Karena setiap orang kita punya pemikiran masing-masing. Setiap orang kita punya pandangan masing-masing. Tetapi Abraham, dia menunjukkan dirinya sebagai seorang bapa, sebagai seorang pimpinan yang mampu memimpin orang-orang yang dia temui. Dengan bukti apa, saudara-saudara? Dia memberitakan firman, memberitakan kemuliaan Tuhan. Tetapi bukan hanya sekedar berbicara, bukan hanya sekedar berdongeng, tetapi dia mampu menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus berkarya di dalam kehidupannya. Bagaimana Tuhan Yesus ada di dalam kehidupannya sehingga dia mampu menunjukkan kalau dirinya terberkati. Terberkati dalam segala hal, dalam ekonomi, dalam keluarga, dan dalam kehidupan seharian. Sehingga apa, saudara-saudara? Orang-orang yang dia temui melihat betapa besar kuasa Tuhan. Oh, Abraham hebat loh, Abraham baik loh, ayo kita ikut dia. Hal seperti itulah teladan yang perlu kita teladani, saudara-saudara. Bagaimana kita bersikap di dalam lingkungan kita. Karena kita harus sadar antara minoritas dan mayoritas itu ada. Tetapi jangan jadikan mayoritas dan minoritas itu menjadi jembatan, menjadi pagar kita kepada yang lain untuk menebarkan kasih, untuk memberitahukan tentang keberadaan kita kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang penuh kasih dan penuh berkat, sehingga mudah-mudahan di tempat kita nama Tuhan bisa lebih dipermuliakan lagi. Keempat, kemasyhuran. Babel mencari nama dan tidak mendapatkannya. Abraham tidak mencarinya, tetapi Allah memberikannya. Allah berjanji membuat nama Abraham masyhur di antara bangsa-bangsa. Keuniversalan berkat perjanjian itu sangatlah penting. Itu sebabnya Rasul Paulus berbicara mengenai orang-orang bukan Yahudi yang juga dikasihi dan diselamatkan melalui Yesus Kristus. Yang menarik di sini ialah kemasyhuran bukan diusahakan atau dicapai Abraham, melainkan pemberian. Jadi ingat, kita di dalam keadaan seperti sekarang, kita punya kerinduan masing-masing untuk bisa beribadah memuji Tuhan tanpa ada rasa takut, mempunyai tempat yang memang tepat. Kita harus saling bersatu hati, khususnya ruas GCV, bersatu hati untuk mengundang Yesus untuk berada dan hadir pada kehidupan kita masing-masing. Sehingga Yesus Kristus akan memberikan kita berkat itu. Supaya tempat ibadah kita ada dan berada hadir di tempat kita. Amin, saudara-saudara. Dan pada saat ini, di hadapan kita, kehidupan yang kita lalui sudah beberapa bulan ini, kita dihadapkan oleh Corona, COVID-19. Kalau dipikir secara manusia, banyak di antara kita yang sudah mulai goyah. Banyak di antara kita yang sudah mulai khawatir. Hal
seperti itu bukan saudara-saudara saja yang merasakan. Saya juga sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, saya juga khawatir. Tetapi saya berserah. Saya berserah kepada Tuhan, dan marilah kita semua sama-sama berserah kepada Tuhan. Berserah dalam segala hal. Kita berdoa kepadanya, menyerahkan diri, dan dengan tulus menerima pemberian Tuhan. Yakin dan percayalah saudara-saudara, yang diberikan Tuhan pasti yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan bagi saudara-saudaraku yang lain yang masih mempunyai berkat, marilah kita sama-sama, marilah kita ketuk hati kita masing-masing agar kita mau jadi saluran berkat untuk teman-teman kita yang lain, agar kita di GCV ini bisa semakin bersukaria lagi. Dan marilah, di sini saya undang, Tuhan telah memberikan banyak berkat, Tuhan telah memberikan banyak kasih karunia kepada saudara-saudara. Sudah lama kita tidak memuji Tuhan secara langsung. Di sini pada hari ini saudara, saya mengundang tiap rumah-rumah menjadi bait Allah. Marilah kita sama-sama coba memulai lagi kebaktian dengan segala peraturan yang ada, sehingga kita boleh sama-sama langsung memuji Tuhan. Karena kami rindu untuk bisa berhadapan langsung dengan saudara-saudara terkasih yang ada di GCV. Marilah kita buat rumah kita jadi baitnya. Dan biar Tuhan akan memberikan lagi berkat yang lebih melimpah. Yang kelima, inilah yang sangat luar biasa. Keturunan. Yang kelima adalah keturunan. Hal ini benar-benar tidak masuk akal. Jadi Abraham menerima berkat dengan mengalami sesuatu yang tidak masuk akal. Ia rela keluarganya menjadi alat mukjizat demi terwujudnya rencana Allah. Yang paling penting berkaitan dengan berkat keturunan ini adalah bahwa Sang Mesias lahir dari silsilah apa yang disebut dengan anak Abraham. Matius 1 ayat 1. Allah yang menjadi manusia yang adalah juru selamat dunia lahir melalui keturunan Abraham. Alangkah luar biasa. Abraham menerima berkat menjadi bapak semua orang-orang percaya, bapak juru selamat yang lahir ke bumi dengan serupa manusia. Betapa luar biasanya Tuhan memberikan anugerah kepada Abraham. Betapa anugerahnya Tuhan melimpahi dia dengan hal yang sangat luar biasa. Di usianya 75 tahun anaknya makin banyak, tetapi semua anaknya terberkati. Seperti kita juga anak Abraham yang akan selalu terberkati. Dan kiranya sesuai dengan nats ini, buat kita tiap-tiap keluarga yang sudah dipersatukan oleh Tuhan boleh menerima berkat seperti Abraham, mempunyai anak buah kasih dari kasih karunia-Nya. Marilah sama-sama ingat saudara-saudaraku, saling mendoakan, saling memberikan, dan yang paling utama, agar kita semua menang dalam pilihan yang sulit. Karena berbahagialah orang yang masih mempunyai pilihan di dalam kehidupan ini. Sama seperti Abraham yang fokus pada Allah, Sang pemberi berkat bukan pada pemberinya. Demikianlah layaknya gereja dan orang-orang percaya sesungguhnya. Gereja tidak memiliki sesuatu dari dirinya sendiri. Gereja dan orang percaya tidak mungkin menjadi berkat dari dirinya sendiri. Allah yang adalah pemilik bumi, pemilik gereja, pemilik umat, Dia yang berkarya melalui kita. Dan itu adalah berkat yang amat istimewa, sebab umat manusia dapat melihat wajah Tuhan melalui wajah-wajah orang yang percaya, dan orang lain merasakan kasih Tuhan melalui kasih dan kehidupan kita dimanapun kita berada. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa yang terkasih, terima kasih Tuhan Yesus, karena pada hari ini Bapa,
kami boleh menerima firman tentang Abraham. Biarkan Tuhan, Abraham boleh menjadi teladan kami, boleh sebagai orang yang kami idolakan, sehingga kami Tuhan bisa hidup dan diberkati seperti Abraham. Tuhan, di dalam kehidupan kami yang sulit ini Bapa, kami punya pilihan Tuhan. Pilihan kami adalah memuji-Mu, menyembah-Mu, karena Engkau adalah Allah yang kekal dan abadi. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan Yesus yang percaya kepadamu, boleh Kau berikan berkat, berkat kesehatan, berkat rezeki, berkat keturunan, dan berkat sebagai orang yang selalu mengasihi dan mengampuni. Tuhan Yesus sudah tahu kerinduan kami Tuhan. Sudah berbulan-bulan kami tidak dapat beribadah, berkumpul bersama. Kami ibadah online. Kiranya Tuhan persembahan hamba-Mu, kami yang ada di sini Tuhan, boleh menjadi saluran berkat. Boleh sebagai penghubung Tuhan, kami berbicara kepada Engkau. Walaupun kami hanya bisa bertatap muka lewat handphone. Berkati semua ruas kami Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati anaknya, berkati segala sesuatu yang diupayakan untuk kehidupannya sehari-hari Tuhan. Agar apapun yang mereka kerjakan supaya berhasil. Berkatilah Tuhan umat kami yang tua Tuhan, mereka rentang akan corona. Saya yakin dan percaya Tuhan, kasih karunia-Mu ada pada kami. Maka orang-orang tua kami boleh sehat, boleh selalu kuat. Dan biarlah mereka kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, seringkali Bapa, kami melakukan dosa yang kami sengaja maupun tidak. Kiranya Tuhan, Kau mau ampuni dosa kami sebagai anak-anak-Mu, agar kami layak menerima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita nyanyikan lagu dari buku nyanyian nomor 789. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia
kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.